Perkenalkan, saya Nela Ramadiani dari kelas 4B Tadis Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses fertilisasi. Sebelum seorang manusia baru terbentuk, hanya ada satu sel telur dari ibu dan puluhan juta sel sperma dari ayah. Meskipun hanya satu sperma yang akan menyatu dengan sel telur tersebut, peristiwa ini disebut konsepsi atau fertilisasi. Masing-masing orang tua menyumbangkan kromosom, yaitu 23 kromosom dari ayah dan 23 kromosom dari ibu. Kromosom-kromosom ini mengandung DNA, yaitu kode genetik yang menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, warna mata, tekstur rambut, dan berbagai sifat lainnya. Inilah seorang bayi laki-laki bernama Oliver. Oliver bergerak turun melalui tuba falopi ibunya menuju rahim. Lapisan luarnya akan larut, lalu ia menempel pada dinding rahim yang kaya nutrisi. Proses implantasi dimulai sekitar 6 hari setelah pembuahan dan selesai sekitar hari ke-12. Sel-sel Oliver mulai tersusun menjadi 3 lapisan, yang masing-masing akan membentuk lapisan bagian tubuh tertentu. Lempeng saraf mulai muncul, menjadi bentuk awal otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian, pada usia 3 minggu 1 hari, tepat 22 hari setelah pembuahan, detak jantungnya sudah dapat terdeteksi. Pada minggu keempat, jantungnya berdetak sekitar 105 hingga 120 kali per menit. Kita dapat melihat perkembangan organ-organ dalam seperti lambung dan paru-paru awal. Belahan otak besar juga mulai berkembang. Oliver menarik kepalanya saat area mulut disentuh ringan. Tunas lengan dan kaki telah berkembang sejak minggu keempat. Gelombang otak sudah dapat direkam sekitar usia 6 minggu. Antara minggu ke-6 dan ke-7, tangan dan kaki Oliver berkembang pesat ketika jari-jari mulai terbentuk terpisah. Ia juga mulai menggenggam kedua tangannya. Pada usia 7 minggu, Oliver mulai menggerakkan kedua kakinya. Diafragma telah terbentuk dan ia mulai mengalami cegukan. Jantungnya kini memiliki 4 ruang. Jari-jari semakin terpisah, siku mulai menekuk, dan pigmen mata mulai terbentuk. Antara minggu ke-7 dan ke-8, kelopak mata atas dan bawah tumbuh dengan cepat lalu mulai menyatu, sehingga mata tampak hampir tertutup pada usia 8 minggu. Antara minggu ke-9 dan ke-10, berat badan Oliver meningkat lebih dari 50%. Ia tidak lagi disebut embrio, melainkan janin. Kuku tangan dan kuku kaki mulai muncul, dan ia juga memiliki sidik jari yang unik. Oliver lebih sering menggunakan tangan kanannya, kebiasaan yang kemungkinan akan terus berlanjut setelah lahir. Ibunya pertama kali merasakan gerakan Oliver antara usia 14 hingga 18 minggu, meskipun sebenarnya ia sudah sangat aktif sebelumnya. Ia mengembangkan lapisan putih seperti lilin pada kulitnya yang disebut vernix sebagai pelindung kulit. Cegukan membantu melatih diafragma dan mempersiapkannya untuk bernafas. Rambut halus lembut yang disebut lanugo hampir menutupi seluruh tubuhnya. Oliver sudah dapat merasakan getaran dan suara bernada rendah. Matanya juga sedang bersiap untuk melihat. Bayi telah lahir dan mampu bertahan hidup di luar rahim sejak usia 19 minggu setelah pembuahan. Mata Oliver kembali terbuka dan ia akan berkedip sebagai respon terhadap suara keras. Pada usia 26 minggu, Oliver sudah memiliki indera perasa. Pada usia 27 minggu, pupil matanya dapat melebar seperti respon terhadap cahaya. Ia dapat membedakan suara bernada tinggi dan rendah. Oliver menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban melalui paru-parunya. Ia mulai mengembangkan kesukaan terhadap suara tertentu, terutama suara ibunya, serta mengenali alunan musik tertentu. Rambut mulai tumbuh di kulit kepala dan bantalan pipi menebal untuk membantu proses mengisap setelah lahir. Saat siap dilahirkan,
Oliver akan menggunakan tangan dan kakinya untuk bergerak turun ke posisi lahir. Ketika Oliver akhirnya lahir, ia telah menghabiskan 9 bulan untuk tumbuh dan berkembang. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang video fertilisasi. Terima kasih.